Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Julia Arstantia SPT, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 178 Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin positif dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama, guru sebagai penghukum, kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga, guru sebagai teman, keempat, guru sebagai pemantau, dan yang kelima, guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik bertanggung jawab dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri peserta didik. Selanjutnya, yaitu yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta, di mana keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di rumah. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik atau anak. Selanjutnya, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada peserta didik atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan tersebut. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu yang pertama di modul 1.1 filosofi hajar dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi hajar dewantara dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan bersifat. Kemudian, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya yaitu berpihak pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif,
dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungan. Selanjutnya, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada peserta didik sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya aplikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya impaskan kepada rekan guru lainnya. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap peserta didik. Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasanya saya lakukan dalam menangani masalah peserta didik selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer dalam menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami yaitu saya menangani peserta didik yang sering terlambat datang ke sekolah dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pastinya perasaan saya merasa sangat senang sekali karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan peserta didik mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri peserta didik untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menyelesaikan persoalan. Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika peserta didik membuat kesalahan. Namun, setelah saya mempelajari modul budaya positif ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat tenang dan senang. Dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada peserta didik. Iya, saya pernah melakukannya, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah membuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua peserta didik agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri peserta didik saat berada di lingkungan manapun. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mari bersama tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.